Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua para peternak entok seluruh Indonesia. Pada video kali ini kebetulan ini sedang proses pemberian pakan anakan entok yang usianya baru sekitar 1 bulan, dan kebetulan juga ini baru turun dari kandang breeding ya teman-teman. Sistem yang saya terapkan di sini ini di video kali ini yaitu sistem pembesaran teman-teman. Jadi dimana dalam proses pembesaran ini hal yang pertama kita perlu siapkan tentunya kandang breeding, kandang dimana usia anakan entok itu masih membutuhkan penghangat. Dan untuk langkah selanjutnya tentunya kandang untuk proses pembesaran yang biasanya dilakukan di bawah atau di tanah ya teman-teman. Untuk luas itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ternak Anda. Jika ternak teman-teman itu memang berjumlah banyak ya tentunya tempat yang disediakan itu harus luas ya teman-teman. Untuk rasio perbandingannya ya teman-teman bisa takar sendiri atau melihat situasi sendiri biar lebih nyaman dan tentunya tidak mengakibatkan kematian ya teman-teman. Untuk video kali ini sedikit saya membahas untuk teman-teman yang mungkin keinginan untuk melakukan peternakan sistem pembesaran. Tentunya disarankan lebih hati-hati dalam proses pembelian anakan entok teman-teman. Biasanya kalau pembelian dalam jumlah sedikit itu biasanya cenderung tidak ada masalah ya teman-teman. Dulu sempat ada teman saya yang mungkin memang sedang semangat-semangatnya beternak entok, dan beliau itu beternak entok dalam jumlah banyak teman-teman, sehingga untuk pembelian DOE pun tentunya membutuhkan pasokan yang banyak. Akhirnya beliau itu membeli pada online teman-teman, yang menjual jasa menyediakan DOE anakan entok. Alhasil beliau itu salah satunya korban dari penipuan. Nah, hal ini memang harus lebih kita cermati ya teman-teman. Karena DOE itu tidak seperti ayam ataupun bebek. Kalau entok itu biasanya DOE-nya atau anakannya itu tidak bisa berjumlah banyak. Kalaupun berjumlah banyak, itu kita harus tahu kandangnya dulu, jumlah indukannya berapa, dan situasi kondisinya gimana. Kalau bisa kita datangi langsung ke peternaknya. Tapi kalau hanya kita melihat postingan atau pamflet yang ada di media sosial, tentunya teman-teman harus hati-hati ya agar tidak tertipu seperti temanku ini. Dulu juga pernah sempat secara langsung itu pesan lewat online dan harganya cukup lumayan fantastis karena dihargai cuma sekitar 9.000 per ekornya. Itu enggak lazim ya teman-teman, karena peredaran anakan entok di daerah Kabupaten Tegal tentunya memang sudah memasuki harga sekitar 11.000 sampai 12.000 per ekor. Kalau kita melihat harga 9.000 ya tentunya pasti kita tergiur untuk membeli langsung tanpa berpikir panjang. Alhasil setelah kita transfer anakan entok itu tidak kunjung datang teman-teman. Bahkan dengan alibinya mereka bisa membuat resi palsu teman-teman. Jadi resi buatan seakan-akan anakan entok itu memang sedang proses kirim. Ternyata sampai 1 hari ditunggu, dan akhirnya ketika beliau itu ngebel lagi ke penjualnya, nomornya sudah tidak aktif teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang memang ingin mengembangbiakan budidaya entok ini, alangkah baiknya cari dulu lingkungan sekitar yang memang mempunyai indukan banyak. Itu lebih afdol lagi dan bisa mengurangi atau membentengi kita dari hal-hal yang memang tidak baik, seperti temanku itu dulu yang sudah terlanjur memesan melalui media sosial yang hanya berupa brosur atau pamflet yang dihargai anakan entok sangat murah meriah sekali.
Dan selain itu ya teman-teman, sering kali juga kalau misalkan kita beternak entok itu memang diungkas apapun, harga jantan pastinya akan lebih tinggi daripada harga betina. Hal ini pun sangat menjadi efek ketika kita membeli anakan entok dan kita pelihara, ternyata pada masa dewasa atau masa 2 bulan saja kita sudah mengetahui ternyata entok yang kita pelihara itu lebih banyak betinanya daripada jantannya. Tentunya ini mengurangi keuntungan kita dalam proses beternak. Karena jelas kalau yang kita ternak itu rasionya misalkan 100 ekor, jantannya itu hanya masuk 10 ekor ya. Tentunya itu kurang bagus ya teman-teman, atau kita sedikit rugi kalau yang diternak itu lebih banyak betinanya daripada pejantannya. Karena di usia-usia sekitar 5 bulan pun untuk harga bejantan memang lebih tinggi daripada betina. Walaupun dalam pasaran atau penjualan betina itu lebih cepat laku teman-teman. Kalau usia 5 bulan itu sudah nutup bulu, tentunya tengkulak atau bakul itu lebih mencari entok-entok betina ketimbang entok jantan. Itu sudah seperti itu dari dulu. Untuk tengkulak atau bakul atau pemotong itu pasti cari anakan entok yang betina walaupun usianya itu baru sekitar 5 bulan atau 4 bulan. Yang penting sudah nutup bulu. Tetapi untuk harganya itu jelas jauh lebih mahal entok jantan ketimbang entok betina. Makanya kalau kita membeli DOE, ternyata dari peternaknya itu, dari penyedia DOE itu sudah melakukan sortir jantan dan betina. Dan yang betina itu dijual ke konsumen. Itu yang lebih rawan lagi ya teman-teman. Untuk mengetahui ciri-cirinya ya teman-teman bisa mencari referensi di YouTube para peternak bebek ataupun ayam ataupun entok yang sudah membeberkan ciri-ciri anakan entok jantan dan betinanya. Dan itu memang kadang ada pemain nakal seperti itu teman-teman. Untuk menjual anakan entok mereka itu sudah menyortir antara jantan dan betina, dan biasanya yang dijual itu nantinya yang betina, dan yang jantan itu kita ternak sendiri, dibesarkan sendiri, dan tentunya bisa menghasilkan pendapatan yang lebih daripada kita beternak indukan atau betina yang memang harga jualnya jauh lebih rendah daripada pejantan. Untuk bulan-bulan ini saja, ini sudah masuk ke hari Ramadan, untuk jantan usia 7 bulan 8 bulan itu sangat dicari oleh para pengepul teman-teman. Bahkan sudah rilis harga di pasar itu untuk pejantan saja sudah masuk sekitar Rp150.000 per ekor. Itu untuk usia yang masih bisa dikatakan belum tua sekali ya, masih bujang. Jadi di sini memang harus kita lebih jeli lagi tentunya untuk mengurangi kerugian-kerugian yang sekecil apapun. Dan mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap berkreasi, inovasi. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung untuk dukung terus channel Kandang Entok, channel yang membahas dunia peternakan entok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.